Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini, kita akan menapaki jejak kisah cinta paling tragis dan legendaris dari tanah Minangkabau. Kisah Siti Nurbaya, yang namanya kini diabadikan dalam sebuah jembatan ikonik di Kota Padang. Jembatan Siti Nurbaya, yang membentang gagah melintasi Sungai Batang Arau, bukan hanya infrastruktur biasa. Ia adalah saksi bisu, monumen pengorbanan, dan simbol abadi dari cinta yang tak pernah padam. Ini bukan sekadar dongeng, tapi sebuah narasi yang diyakini sebagai kisah nyata, cerminan realitas sosial pada masanya. Kisah ini berawal di Padang yang damai, tempat tinggal Siti Nurbaya, seorang putri saudagar kaya bernama Baginda Sulaiman. Siti tumbuh menjadi gadis cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia memiliki kekasih hati, seorang pemuda gagah bernama Samsul Bahri, putra seorang guru surau terpandang. Mereka adalah sahabat sejak kecil, dan cinta mereka tumbuh murni di bawah sumpah janji setia. Mereka berbagi mimpi dan harapan, meyakini bahwa masa depan mereka akan selalu bersama. Namun, takdir harus memisahkan mereka sementara. Samsul Bahri, sebagai pemuda berwawasan luas, harus merantau jauh ke Batavia, pusat pendidikan kala itu, untuk menuntut ilmu. Ia meninggalkan Siti dengan janji bahwa ia akan segera kembali untuk melamar. Mereka yakin jarak hanyalah ujian kecil bagi cinta sejati yang telah mereka pupuk sejak lama. Mereka saling berkirim surat, menumpahkan kerinduan, dan menjaga api cinta mereka agar tetap menyala. Sayangnya, janji itu diuji oleh nasib buruk dan kelicikan manusia. Sebuah badai tak terduga menghantam kehidupan keluarga Siti Nurbaya. Ayahnya, Baginda Sulaiman, tiba-tiba mengalami kebangkrutan parah. Ia tertipu dalam perdagangan dan terlilit utang besar kepada sosok yang paling ditakuti di Padang, Datuk Maringgih. Datuk Maringgih adalah bangsawan kaya raya yang serakah, kejam, dan sudah lama mengincar Siti Nurbaya. Ia adalah personifikasi keserakahan, melihat segala sesuatu sebagai komoditas, termasuk manusia. Ia melihat kesempatan ini bukan hanya untuk mendapatkan kembali uangnya, tetapi juga untuk memiliki Siti secara paksa. Ia tahu betul betapa berharganya Siti di mata banyak orang, dan betapa putus asanya Baginda Sulaiman. Datuk Maringgih mengajukan syarat yang keji. Semua utang Baginda Sulaiman akan dianggap lunas, asalkan Siti Nurbaya bersedia menjadi istrinya. Ini adalah jebakan, sebuah pertukaran yang merampas kebebasan Siti demi menyelamatkan kehormatan dan nyawa ayahnya. Bagi Siti, ini adalah pilihan antara kebahagiaan pribadinya dan keselamatan keluarga yang sangat ia cintai. Sebuah dilema yang tak terbayangkan bagi seorang gadis muda. Dengan hati hancur dan air mata, Siti Nurbaya harus membuat keputusan yang mengorbankan masa depannya. Demi ajanya, ia menerima pinangan Datuk Maringgih. Pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, justru menjadi awal penderitaan bagi Siti. Ia hidup dalam sangkar emas, terkurung di rumah megah, diperlakukan kasar dan posesif oleh suaminya yang jauh lebih tua. Setiap hari adalah penyiksaan batin. Ia kehilangan senyumnya, keceriaannya, dan harapannya. Di kejauhan, di Batavia, Samsul Bahri hanya bisa menerima kabar buruk ini melalui surat-surat rahasia dari Siti. Setiap kata yang ditulis, Siti adalah jeritan hati tentang betapa menderitanya ia dalam pernikahan yang dipaksakan. Hati Samsul hancur berkeping-keping. Bayangan kekasihnya yang menderita membuatnya tak bisa tenang. Tak tahan melihat kekasihnya tersiksa, ia memutuskan untuk meninggalkan studinya dan kembali ke Padang dengan satu tujuan, menyelamatkan Siti Nurbaya. Setibanya di Padang, Samsul mencoba menemui Siti secara diam-diam. Namun, Datuk Maringgih memiliki mata-mata di mana-mana. Ia mengetahui pertemuan terlarang itu. Cemburu buta dan murka, Datuk Maringgih menyergap mereka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa meskipun ia memiliki tubuh Siti, hatinya tidak akan pernah bisa ia miliki. Konfrontasi yang terjadi sangat dramatis dan penuh kekerasan. Dalam upaya melarikan diri, Samsul Bahri berjuang mati mission melawan anak buah Datuk Maringgih. Malang tak dapat ditolak. Dalam kekacauan itu, sebuah peluru akhirnya menembus tubuh Samsul. Saat ia mencoba melindungi Siti, ia jatuh, menghembuskan napas terakhir di pelukan Siti Nurbaya, membawa serta janji cinta abadi mereka. Di saat terakhirnya,
Yang ia lihat hanyalah wajah wanita yang paling ia cintai. Kematian Samsul Bahri adalah pukulan telak bagi Siti. Kesedihan yang mendalam, ditambah penderitaan yang ia alami selama pernikahan, membuat Siti jatuh sakit parah. Jiwanya seakan ikut mati bersama Samsul. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya menyusul kekasihnya ke keabadian. Keduanya dimakamkan di tempat terpisah. Namun jiwa mereka telah menyatu selamanya. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa dipisahkan, bahkan oleh kematian sekalipun. Lalu, bagaimana nasib si serakah Datuk Maringgih? Setelah kematian Siti, Datuk Maringgih hidup dalam kehampaan. Ia dihantui rasa bersalah dan kejadian mistis yang tak henti-hentinya. Konon, ia sering melihat bayangan Siti dan Samsul. Perlahan tapi pasti, kekayaannya habis. Ia jatuh miskin dan akhirnya ditemukan tewas dalam ketakutan. Karma sejati akhirnya menjemputnya, membuktikan bahwa kejahatan dan keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kisah Siti Nurbaya kini telah menjadi warisan budaya dan pelajaran moral yang tak ternilai. Jembatan Siti Nurbaya yang menghubungkan Padang ke Gunung Padang, tempat yang diyakini sebagai lokasi makam Siti, berada adalah pengingat bahwa meskipun cinta mereka dipisahkan oleh maut dan kekejaman manusia, ia tetap berdiri tegak, melintasi zaman, melawan tirani adat yang kejam. Inilah kisah cinta sejati yang berani melawan ketidakadilan. Legenda tragis yang mengajarkan kita bahwa cinta tidak dapat dibeli dan keserakahan selalu membawa kehancuran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah legendaris lainnya. Sampai jumpa.